Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Devaldo, NIM 2312030007, Prodi Manajemen Dakwah dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang persepsi dan pembuatan keputusan individual pada matkul perilaku organisasi dosen pengampu Arina Francisca MM. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu persepsi. Jadi, secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris perception artinya menerima atau mengambil. Secara istilah, persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Simpelnya, persepsi adalah proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Kemudian, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi persepsi? Faktor yang mempengaruhi persepsi itu ada banyak sekali. Beberapa diantaranya yaitu faktor dari dalam diri individu atau internal, seperti pengalaman dan pengetahuan. Pengalaman hidup dan pengetahuan seseorang membentuk cara mereka memahami dan menafsirkan suatu hal. Semakin banyak pengalaman, semakin tajam kemampuan persepsinya. Kemudian seperti motivasi dan kebutuhan. Persepsi sering dipengaruhi oleh kebutuhan dan motivasi seseorang. Misalnya, seseorang yang lapar lebih cenderung memperhatikan gambar makanan. Kemudian kepribadian, sifat individu seperti optimis atau pesimis dapat mempengaruhi bagaimana mereka memandang situasi atau orang lain. Kemudian dari faktor lingkungan atau eksternal, intensitas stimulus seperti stimulus yang lebih kuat atau mencolok, misalnya warna terang atau suara keras, lebih mudah menarik perhatian dan mempengaruhi persepsi. Kemudian konteks situasi, lingkungan fisik atau sosial dapat membentuk persepsi. Misalnya, seseorang mungkin lebih nyaman di tempat yang familiar. Kemudian budaya dan nilai sosial, budaya yang dianut seseorang membentuk cara pandang terhadap dunia, termasuk persepsi tentang norma, etika, dan estetika. Kemudian yang ketiga, faktor interaksi antara individu dan stimulus, seperti harapan. Seseorang cenderung mempersepsikan sesuatu sesuai dengan yang mereka harapkan. Misalnya, jika seseorang menganggap seorang guru adalah bijaksana, mereka mungkin lebih mempersepsikan ucapan guru tersebut sebagai hal yang bernilai. Kemudian perhatian selektif. Individu cenderung memusatkan perhatian pada hal-hal yang dianggap penting atau relevan bagi mereka dan mengabaikan hal lain. Kemudian bagaimana hubungan antara persepsi dan pembuatan keputusan individual? Jadi hubungan keduanya yaitu yang pertama, persepsi membentuk pemahaman tentang masalah. Persepsi membantu individu mengidentifikasi dan menafsirkan situasi yang dihadapi. Misalnya, seseorang yang mempersepsikan suatu situasi sebagai ancaman akan meresponnya dengan cara berbeda dibanding seseorang yang mempersepsikan sebagai peluang. Yang kedua, persepsi mempengaruhi pemilihan informasi. Persepsi berperan dalam menentukan informasi apa yang dianggap relevan atau penting. Proses ini sering melibatkan perhatian selektif, di mana individu cenderung memperhatikan aspek tertentu dari situasi sesuai dengan persepsi awalnya. Jika persepsi terhadap suatu masalah keliru, keputusan yang diambil juga cenderung salah. Kemudian yang ketiga, persepsi dan penilaian alternatif. Dalam proses pengambilan keputusan, individu mengevaluasi berbagai alternatif yang tersedia. Persepsi mempengaruhi bagaimana individu melihat risiko, manfaat, dan konsekuensi dari setiap alternatif. Misalnya, jika seseorang mempersepsikan perubahan sebagai hal negatif, mereka mungkin menghindari opsi yang melibatkan perubahan meskipun opsi tersebut sebenarnya lebih baik. Kemudian, persepsi mempengaruhi preferensi dan prioritas. Persepsi terhadap nilai, norma, dan pengalaman sebelumnya mempengaruhi preferensi seseorang dalam memilih tindakan. Misalnya, seseorang yang mempersepsikan keberhasilan sebagai hasil kerja keras cenderung memilih keputusan yang melibatkan usaha lebih besar. Kemudian yang kelima, persepsi bisa menyebabkan bias dalam keputusan. Persepsi seringkali dipengaruhi oleh bias, seperti bias konfirmasi. Individu cenderung mencari informasi yang mendukung persepsi awalnya. Efek halo atau persepsi terhadap satu aspek, misalnya penampilan seseorang, mempengaruhi penilaian aspek lainnya, misalnya kemampuan orang tersebut. Nah, bagaimana? Kalian sudah paham kan dengan apa itu persepsi dan bagaimana hubungannya persepsi dengan pembuatan keputusan individual? Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. See you to the next video. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.